ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kapan kami akan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Beliau menjawab, jika muncul di tengah kalian satu perkara yang pernah muncul pada zaman Bani Israel, yaitu perbuatan keji dilakukan oleh para pembesar, pemerintahan dipegang oleh anak-anak kecil, dan ilmu berada di tangan orang-orang yang bermental rendah. Ngeri Pak, itu ngeri sekali dan terjadi. Maka pertanyaan sahabat itu sudah nggak perlu dijawab lagi dengan bertele-tele oleh Rasulullah. Itu Pak, dan sekarang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatal nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kita syukuri, kita manfaatkan sebaik-baiknya agar rahmat itu membawa berkah dan manfaat, tidak sampai rahmat itu berubah menjadi azab. Karena la in syakartum la azidannakum. Jadi Allah menjanjikan orang yang bersyukur itu rahmatnya akan ditambah, atau orang yang bersyukur itu mengundang rahmat Allah untuk segera diturunkan berikutnya. Namun waspada, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang kufur itu merubah dari rahmat menjadi azab. Bukan Allah yang merubah, tapi orang yang kufur itu sendiri. Karena Allah sudah menjelaskan, apabila kalian ingkar, ingat azabku amat pedih. Karena itu mari kita upayakan kesempatan yang diberikan Allah untuk kita daya gunakan agar mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan Nidaur Rahman yang ke-47. Orang yang beriman itu diberi petunjuk oleh Allah bahwa Allah memberi furqan, pembeda, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepada orang bertakwa. Ini sungguh anugerah yang luar biasa. Ayatnya surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, yaitu kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bisa membedakan mana yang menguntungkan dan merugikan, dan seterusnya. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
Bapak Ibu, pengantar ayat ini dengan segala variasinya sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pagi ini saya akan menyelesaikan pembahasan tentang makna ayat. Pertama, orang beriman itu disayangi oleh Allah melalui perintah takwa. Jadi perintah sesudah Nidaur Rahman itu bukan beban, tetapi wujud kasih sayang Allah. Karena setelah itu pasti Allah memberikan sesuatu. Jadi orang beriman itu disayangi Allah melalui perintah bertakwa. Apabila menjadi bertakwa, Allah menjanjikan memperoleh furqan, yaitu petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian dapat memperoleh pertolongan atau ma'unah dari Allah. Saya mengutip pandangan Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Furqan, yakni antara kekasih Allah dan kekasih setan. Ibnu Taimiyah mensitir surat Fatir ayat 32. Ayat ini sudah sangat akrab, Bapak Ibu baca, kenal, dan sudah kaji, dan dikembangkan oleh An-Naisaburi dalam tafsirnya Gharaibul Quran dengan baik sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah zalika wal fadlul kabir. Kemudian kitab itu, maksudnya Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi umat Islam yang dianugerahi Al-Quran itu hamba pilihan. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar, itu furqannya. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang zalimun li nafsi itu seperti apa? Orang yang menganiaya diri itu adalah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Tapi kalau dibimbing ke jalan kebaikan itu susah. Jadi lebih sudah sadar kalau lebih banyak kesalahannya, tapi diajak berbuat baik susah. Yang kedua, golongan pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Nah, pilihan kita harus nomor 3 itu. Orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Dan begitu melakukan kesalahan, segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Bapak Ibu, surat Fatir 32 ini tidak hanya membandingkan antara hitam putih, tapi di antara hitam putih itu ternyata ada pertengahan. Tidak hanya yang hak dan yang batil, tapi antara yang hak dan batil itu ada yang samar-samar. Itu justru lebih bahaya. Jadi orang yang yakin dan orang yang kufur itu jelas, tapi orang yang berada di tengah-tengah, yang abal-abal, ya, ndak kafir, ndak mukmin, itu yang bahaya, Pak. Samar. Nah, arahnya Ibnu Taimiyah ke sana. Kalau
saya membaca tafsirnya An-Naisaburi berjudul Gharaibul Quran, orang yang menganiaya diri itu orang yang memang sudah nggak bisa lagi diajak ke dalam kebaikan dan selalu menentang kebaikan. Sedangkan golongan pertengahan itu golongan yang selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi. Dalam dunia politik, selama Al-Quran itu bisa dimanfaatkan, maka Quran dipakai. Tapi ketika berdasar Quran itu malah membahayakan posisinya, maka Quran dilepas ganti ideologi lain yang lebih menguntungkan. Itu golongan muktasid. Kata apa Hamka, golongan muktasid itu tidak punya pendirian seperti air di atas daun talas. Bapak Ibu waktu kecil, saya waktu kecil itu juga mainan air dengan daun talas. Itu mencela-mencele ke sana kemari tergantung kemiringan daun talas itu. Ini yang berbahaya, ini muktasid, Pak. Ya, muktasid. Jadi kerjanya cuman mencari keuntungan dengan mengambil posisi. Posisi selalu jadi target, muktasid. Nah, sedangkan sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang punya komitmen tinggi. Komitmen tinggi dalam kebenaran yang disebut dengan as-shadiqin, orang yang selalu membenarkan kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, bukan menolak kebenaran, apalagi meruntuhkan kebenaran. Bapak Ibu, sedikit tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini meninggal di penjara Qal'ah, Damaskus. Disaksikan oleh salah seorang muridnya namanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya. Ibnu Taimiyah ini berada di penjara ini selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari, mengalami sakit 20 hari lebih. Dia di penjara karena berseberangan dengan pemerintah yang zalim. Ini betul-betul al-furqan ini, bainal haq wal batil. Nyata Ibnu Taimiyah berada di posisi yang hak, karena yang beliau sampaikan ilmu dan tidak ada hubungannya dengan rebutan jabatan. Sedangkan pemerintah zalim itu pemerintah yang selalu berorientasi pada jabatan dan berupaya untuk melanggengkan jabatannya. 2029 belum muncul, Pak. Sekarang sudah ribut aja, ya kan? Nah, karena itu luar biasa, orientasinya hidupnya hanya untuk jabatan dan dikelola dengan penuh kezaliman. Ini yang dikritik keras oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu wafat pada tanggal 22 Zulqa'dah 728 Hijriah atau 26 September tahun 1328 Masehi, dan dikuburkan pada waktu asar di samping kuburan saudaranya Syekh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Nah, jenazahnya disolatkan di Masjid Jami' Bani Umayyah sesudah sholat zuhur, dihadiri para pejabat pemerintah. Ya, datang pejabat pemerintah, termasuk pejabat yang zalim itu, yang menghukum itu. Ulama ya hadir, tapi ada ulama su'nya di situ. Ada ulama abal-abal, ada ulama aksesoris, ya. Ada ulama dadaan seperti tahu bulat digoreng dadaan itu, yang harganya 500-an itu, agak sewu telu gitu. Kemudian ada tentara serta para penduduk. Wanita yang hadir berjumlah kira-kira 15.000 orang, laki-laki yang hadir diperkirakan 60.000 bahkan sampai 100.000 pelayat menurut kesaksian Ibnu Katsir sendiri. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya nampak bainal haq wal batil, ya, bainal haq wal batil. Dan kalau kita kembali ke negara kita, berapa banyak ulama yang dipersekusi oleh
penguasa zalim. Pak Hamka itu pernah ditahan luar biasa, sampai beliau akan meminum kencingnya sendiri karena kehausan. Pak Hamka itu ya. Jadi waduh, luar biasa, mengeri sekali. Nah, inilah bainal haq wal batil. Karena itu anugerah Al-Furqan ini hanya diberikan kepada orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua, orang yang memperoleh Furqan dari Allah akan menjadi wali-wali Allah. Ini wali yang sebenarnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi wali-wali Allah itu selalu mengajarkan kebenaran yang diterima dari Allah. Tidak ada yang disembunyikan, nggak ada yang dimanipulasi, nggak ada yang didramatisir, biasa saja. Nah, ayat ini menunjukkan perbedaan antara waliullah dan wali setan. Ya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini Al-Furqan. Allah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yakni dari kekafiran kepada cahaya keimanan. Ini wali Allah, dipilih oleh Allah, dianugerahi oleh Allah untuk apa? Untuk yakhruju minaz zulumati ilan nur. Nah, sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, ya, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu bukanlah para nabi dan bukan pula para syuhada. Mereka dirindukan oleh para nabi dan syuhada pada hari kiamat karena kedudukan, karena pangkatnya mereka di sisi Allah. Seorang dari sahabatnya berkata, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Semoga kita dapat mencintai mereka. Nah, Rasulullah menjawab dengan sabdanya, mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah, bukan karena ada hubungan kekeluargaan dan bukan karena harta benda. Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakannya, dan tiada pula mereka berduka cita para manusia apabila para manusia berduka cita. Nah, Bapak Ibu, siapakah dia? Di dalam beberapa referensi, mereka itu pertama as-solihin, orang-orang yang soleh. Yang kedua as-sodikin, orang-orang yang selalu benar dan membenarkan kebenaran. Orang yang selalu benar dan membenarkan kebenaran. Kemudian yang ketiga al-abror, ma'al abror, wa taufana ma'al abror. Dan yang keempat adalah muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Mereka itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu sepanjang zaman mereka akan ada, walaupun mereka berhadapan dengan orang-orang yang batil, orang munafik, orang musyrikin dan sebagainya.
Yang ketiga, orang yang memperoleh furqan senantiasa bersikap sami'na wa atokna. Tidak pakai nanti dulu, tunggu sebentar, si repot, tidak pakai. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina hadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi inilah karakter furqan, orang-orang takwa yang dianugerahi furqan. Tidak ada kata nanti dulu, tunggu sebentar, si repot. Tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Kemudian dijauhkan dari kesalahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mendapat anugerah furqan itu oleh Allah dijauhkan dari kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Ini yang penting. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Bapak Ibu, ayat ini padat elemen-elemen Al-Furqan, padat sekali. Orang yang mengerjakan perbuatan keji kemudian ingat Allah, berhenti Pak. Inilah orang yang mendapat naungan di antara 7 kelompok orang yang mendapat naungan di akhirat. Salah satunya adalah mau berbuat keji, ingat Allah terus. Kemudian lalu mereka mohon ampun kepada Allah, padahal belum melakukan dosa. Kemudian mau melakukan dosa, ingat Allah terus, berhenti dan minta maaf. Nah sekarang ini aneh, orang sudah melakukan dosa nggak minta maaf, diingatkan malah mencicil. Kan aneh itu. Nah, jadi heran jadi manusia sekarang. Ini luar biasa, ini furqan Pak. Mau mengerjakan perbuatan dosa, keji, mungkar, ingat Allah, berhenti, nggak jadi. Itu pun kemudian disusul ya fastaghfaru lidzunubihim dan kemudian sadar wa may yaghfiruz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali Allah. Jadi Allah itu Maha Pengampun dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Karena itu pengakuan dosa itu kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Karena kita mengakui dosa dengan sesama itu nggak bisa ngampuni dosa kita dengan Allah gitu. Sesama manusia itu baru bisa memaafkan kesalahan yang terjadi di antara sesama manusia. Sedang kesalahan manusia dengan Allah itu nggak bisa dimaafkan oleh sesama manusia. Hubungannya dengan Allah. Karena itu wa may yaghfiruz dzunuba illallah itu mengajarkan kepada kita
Kalau dengan Allah, ya selesaikan dengan Allah, bertaubatan nasuha. Kalau kesalahan dengan sesama manusia, ya selesaikan dengan saling bermaaf-maafan. Nggak bisa dibuat silang, itu nggak bisa. Kesalahannya dengan Allah kok taubatnya dengan manusia, menyampaikan pengakuan dosa. Nggak bisa begitu kan. Jadi jalurnya beda, satu ke Gadang, satu ke Landung Sari gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian total berhenti tidak melakukan dosa. Nah, berhenti dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu furqan, sekaligus dapat inayah, kekuatan untuk tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Berikutnya mendapat petunjuk, mendapat ampunan, mendapat ampunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ampunan yang diperoleh dari Allah akan membebaskan manusia dari murka Allah, membebaskan manusia dari kesulitan hidup di akhirat, dan akan membebaskan manusia dari api neraka. Sistemnya begitu. Jadi ketika sudah mendapat wa maghfiratan ba'dal maut misalnya, hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab, itu sistemnya. Jadi diawali dengan wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati, kemudian wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Karena taubat sebelum mati, maka mendapat kemudahan sakaratul maut. Hawin alaina fi sakaratul maut. Wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut, ya. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Runtut itu, Pak. Runtut. Itu furqan. Nah, jika dosa telah memperoleh ampunan dari Allah, maka dapat memudahkan perjalanan menuju akhirat. Karena setiap dosa akan menyulitkan perjalanan ke akhirat. Oleh karena itu hidup harus bertekad, jangan sampai dosa terbawa mati. Jangan sampai dosa terbawa mati. Kenapa? Kalau sampai dosa terbawa mati, resikonya sesudah mati nggak ada waktu lagi untuk tobat. Dan ketika sudah mati, tidak ada yang bisa saling memaafkan. Tidak ada yang bisa minta maaf dan tidak ada yang bisa memberi maaf. Resikonya kalau dosa terbawa mati, pembersih dosa di akhirat hanya satu, api neraka. Kalau itu dosanya dengan Allah. Sedangkan dosa dengan sama manusia, pembersihnya apa? Pahala kebaikannya diambil untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang pernah dirugikan. Ketika pahala sholat, zakat, puasa habis untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang dirugikan, dihitung ternyata masih punya hutang dosa dengan orang lain, maka dosa-dosa, pahala-pahala orang lain itu diambil, ya, diambil. Ya. Kemudian dosa-dosa itu diambil, ditimpakan kepadanya. Jadi kalau punya kesalahan dengan sama manusia, pahala yang dibawa itu diambil untuk dibagi-bagikan. Pahalanya habis, dosa orang yang dirugikan diambil untuk ditimpakan kepadanya. Faturikat alaihi finnar. Itulah yang disebut oleh Rasul orang yang muflis, bangkrut, karena di akhirat dia tekor. Bangkrut itu tidak sekedar rugi, Pak. Kalau rugi itu kan nggak untung tapi modal masih kembali. Tapi kalau namanya bangkrut itu nggak untung, modal nggak kembali, punya hutang, itu bangkrut. Dan itu terjadi di akhirat. Maka bangun tekad, jangan sampai dosa terbawa mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu dengan sebuah realitas. Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, karena itu ini perlu segera diatasi dengan meraih Al-Furqan.
Dhuhara fi bani Israila idza kanat al-fahishatu fi kibarikum wal mulku fi sigharikum wal ilmu fi rudhalikum. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kapan kami akan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Beliau menjawab, jika muncul di tengah kalian satu perkara yang pernah muncul pada zaman Bani Israel, yaitu perbuatan keji dilakukan oleh para pembesar, pemerintahan dipegang oleh anak-anak kecil, dan ilmu berada di tangan orang-orang yang bermental rendah. Ngeri Pak, itu ngeri sekali dan terjadi. Maka pertanyaan sahabat itu sudah nggak perlu dijawab lagi dengan bertele-tele oleh Rasulullah. Itu Pak. Dan sekarang terjadi. Bagaimana mendapat furqan? Wong dunia kayak begini Pak. Dari mana mendapat kekuatan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Sementara pembesar-pembesar itu melakukan perbuatan keji, dan nyata loh perbuatan kejinya itu nyata sekali Pak. Hukum dibuat main-mainan untuk ya menjebloskan orang-orang yang nggak salah. Kita akan mengikuti bagaimana Tom Lembong gitu ya, kan ngeri itu Pak gitu ya. Bagaimana sekarang ini Nadiem ya, itu ngeri sekali Pak. Jadi luar biasa perbuatan keji dilakukan oleh para pembesar. Tidak hanya dalam dunia hukum dan perpolitikan, ya, perbuatan mesum juga buat jadi pameran sekarang itu. Kemudian ya pemerintahan dipegang oleh anak-anak kecil. Ya, tubuhnya sih besar tapi otaknya kecil dan kosong. Ya, jadi tubuhnya besar, posturnya besar, tapi mentalnya mental kekanak-kanakan, mental instan, semua minta cepat di depan matanya, gitu ya. Nah, ilmu berada di tangan orang-orang yang bermental rendah. Bapak Ibu, di negeri kita ini banyak loh, jutaan loh guru besar itu. Tapi enggak kanggo Pak ya. Yang kanggo malah guru kecil gitu ya. Guru besar enggak terpakai, yang terpakai malah guru kecil gitu ya. Ya. Yang ijazahnya enggak jelas itu. Nah Bapak Ibu, berdasarkan hadis Nabi ini ya, maka kita sekarang bertemu dengan realitas ya. Perbuatan keji dilakukan oleh para pembesar. Para pembesar itu cacat moral, suka berbohong, dan mentalnya mental perkhianat. Nafsunya sangat rakus, gemar maksiat dan perbuatan zalim. Ini semuanya padat di negeri kita, dan kita jadi korbannya. Yang kedua, pemerintah dipegang oleh anak-anak kecil. Nah, seperti apa anak-anak kecil yang memegang pemerintahan itu? Yaitu orang yang minim kompetensi manajerial, tidak punya kompetensi tapi diviralkan, ya, diopinikan, sampai diopinikan kalau sesudah Nabi Muhammad ada Nabi maka dia akan jadi Nabi. Padahal minim kompetensi manajerial itu karena memang diopinikan itu. Jadi diciptakan berbagai panggung untuk membangun opini, padahal sebenarnya kosong gitu ya. Jauh dari standar profesional. Dari mana bisa profesional? Jebolan perguruan tinggi aja kadang-kadang minim profesional, apalagi tidak pernah kuliah. Dari mana bisa profesional? Berpikir kekanak-kanakan, tapi luar biasa, diagung-agungkan pikirannya itu kekanak-kanakan.
Kemudian menghadapi masalah mengedepankan emosional dan cengeng. Emosional, jadi emosinya itu waduh meledak-ledak gitu ya. Terus cengeng lagi kanak-kanakan itu, berpikir picik, tidak visioner, tidak punya pikiran jangka panjang, target masa depan kayak apa, enggak gitu. Kemudian gemar mencari kambing hitam dan cuci tangan dalam menghadapi masalah. Ini Pak, ini sedang kita hadapi semua. Karena itu Rasulullah tidak menjawab sampai kiamat. Kapan kami berhenti amal ma'ruf nahi mungkar? Rasul nggak menjawab sampai hari kiamat, tapi dijawab dengan cara seperti ini. Luar biasa cerdas beliau. Nah, sekarang yang ketiga, ilmu berada di tangan orang yang bermental rendah. Ini faktanya Bapak Ibu. Ilmu tinggi tapi akhlaknya rendah. Saya teringat sekali dengan pernyataan Profesor B.J. Habibie. Orang yang ber-IQ tinggi, tapi kalau akhlaknya rendah, IQ tinggi itu nggak ada artinya. Masih lebih baik orang yang IQ-nya sedang tapi akhlaknya mulia, itu bisa melampaui orang yang akhlaknya rendah tetapi walaupun IQ-nya tinggi. Itu beliau mengatakan gitu. Yang kedua, berilmu tinggi tapi jiwanya miskin. Berilmu tinggi tapi berhati bengis. Berilmu tinggi tapi egois dan individualis. Berilmu tinggi tapi hobi dosa dan maksiat. Berilmu tinggi tapi menebar pikiran sesat. Berilmu tinggi tapi berwatak sombong dan arogan. Semuanya kita saksikan drama di negeri kita sekarang. Bagaimana bisa mendapat furqan? Gak bakalan. Walaupun sudah mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi kalau kelakuannya kayak begini, dari mana dapat furqan? Pancasila hanya di bibir saja, Pak, nggak diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Nah, Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrofiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu. Nah, ini ya bahayanya, fadammarnaha tadmira. Dan jika kami tidak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Siapa yang hidup mewah? Bukan orang miskin, Pak, bukan orang desa. Yang hidup mewah ya penguasa-penguasa itu. Dua kok yang hidup mewah itu, penguasa sama pengusaha, itu hidupnya mewah. Petani enggak, buruh tani apalagi, pedagang harga naik semua, nggak bisa hidup mewah mereka. Nah, tetapi mereka melakukan di negeri supaya mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan kami. Kemudian ini yang bahaya, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, ada seorang ulama yang memandang dengan jernih, sesungguhnya azab Allah itu sudah di atas kok, tinggal dijatuhkan. Untung masih banyak umat Islam yang sholat, yang beristighfar, yang tobat, sehingga apa? Azab Allah nggak jadi diturunkan di Indonesia ini. Karena apa? Masih ada orang Indonesia yang imannya bagus, ketaatannya bagus, kesolihannya bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Karena itu kontribusi umat Islam dalam menahan turunnya azab fadammarna tadmira itu besar sekali, Pak. Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan utuh pemahaman kita tentang Al-Furqan ini. Sungguh pun belum cukup karena masih banyak, terutama tulisannya Ibnu Taimiyah itu luar biasa bagus ya. Kalau Bapak Ibu sempat membaca, lebih bagus agar bisa sharing dengan saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.